Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulin Kobandaha dengan NIM 2704028. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor risiko dan pengetahuan sikap perilaku PSP masyarakat pada kejadian luar biasa KLB malaria di Kabupaten Purbalingga. Kita langsung saja pada pendahuluan. Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia menargetkan Indonesia akan bebas malaria pada tahun 2030. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain melakukan beberapa tahapan eliminasi malaria. Kebijakan eliminasi malaria bertujuan untuk melakukan upaya pengendalian malaria secara bertahap di Indonesia, yaitu eliminasi di DKI Jakarta, Bali, Barelang Binkar pada tahun 2010, kemudian eliminasi malaria di Jawa, Nangro Aceh Darussalam, dan Kepulauan Riau pada tahun 2015. Pada tahun 2020 giliran eliminasi malaria di Sumatera, NTB, Kalimantan, Sulawesi, dan tahap terakhir upaya eliminasi malaria di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT pada tahun 2030 mendatang. Masalah penularan malaria di Indonesia berkaitan erat dengan perilaku kesehatan tiap individu. Faktor perilaku ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap status kesehatan individu maupun masyarakat. Perilaku kesehatan individu merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi individu dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Interaksi antara pengetahuan, sikap, dan perilaku yang selaras akan mempengaruhi proses pembentukan dan perubahan perilaku yang mendukung pemberantasan malaria pada tiap individu maupun masyarakat di Indonesia. Kita langsung masuk saja pada hasil penelitian. Responden yang diwawancari untuk mengetahui riwayat sakit dan PSP masyarakat tentang malaria, vektor, cara penularan, cara pengobatan, dan cara pencegahan malaria sejumlah 85 orang berasal dari dua desa, yaitu Desa Panusupan dan Desa Sidareja. Yang pertama, Desa Panusupan, pengetahuan sikap perilaku. A. Pengetahuan berdasarkan hasil wawancara. Tingkat pengetahuan responden mengenai penyakit, vektor, cara penularan, pencarian pengobatan, dan cara pencegahan malaria di Desa Panusupan. Pada tabel berikut bisa kita lihat 33 orang dengan persentase 67,3%, tingkat pengetahuan kategori cukup, dan 9 orang dengan persentase 18,4% yang memiliki tingkat pengetahuan kategori kurang, dan sebanyak 7 orang yaitu 14,3% memiliki tingkat pengetahuan kategori baik. B. Sikap berdasarkan hasil wawancara diketahui sebanyak 28 orang yaitu 57,1% memiliki sikap mengenai penyakit, vektor, cara penularan, pencarian pengobatan, dan cara pencegahan malaria di Desa Panusupan dalam kategori mendukung, dan 21 orang yaitu 42,9% memiliki sikap tidak mendukung. C. Perilaku berdasarkan hasil wawancara diketahui sebanyak 45 orang yaitu 91,8% memiliki perilaku mengenai penyakit, vektor, cara penularan, pencarian pengobatan, dan cara pencegahan malaria dalam kategori cukup, dan 4 orang yaitu 8,2% memiliki perilaku dalam kategori kurang. Yang kedua, Desa Sidareja. A. Pengetahuan hasil wawancara dengan 36 responden penderita di Desa Sidareja diketahui tingkat pengetahuan responden mengenai vektor, cara penularan, cara pengobatan, dan cara pencegahan malaria di Desa Sidareja menunjukkan sebanyak 24 orang yaitu 66,7% memiliki tingkat pengetahuan yang cukup, dan 8 orang yaitu 22,2% memiliki tingkat pengetahuan kurang, dan 4 orang yaitu 11,1% tingkat pengetahuan baik. B. Sikap berdasarkan hasil wawancara diketahui sebanyak 25 orang atau 69,4% memiliki sikap mendukung mengenai penyakit, vektor, cara penularan, pencarian pengobatan, dan cara pencegahan malaria di Desa Sidareja dan sebanyak 11 orang yaitu 30,6%
memiliki sikap tidak mendukung. C. Perilaku. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui sebanyak 24 orang atau 66,7% mempunyai perilaku cukup mengenai pengetahuan penyakit, vektor, cara penularan, pencarian pengobatan, dan cara pencegahan malaria. Adapun 7 orang yaitu 19,4% berperilaku kurang, dan 5 orang yaitu 13,9% mempunyai perilaku baik. Masuk pada kesimpulan, berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, di desa Penusupan, tingkat pengetahuan responden mengenai malaria, vektor, cara penularan, pencarian pengobatan, dan cara pencegahan di desa Penusupan sebagian besar termasuk cukup. Sikap responden mengenai malaria, vektor, cara penularan, pencarian pengobatan, dan cara pencegahan di desa Penusupan sebagian besar tergolong mendukung. Perilaku responden di desa Penusupan mengenai malaria, vektor, cara penularan, pencarian pengobatan, dan cara pencegahan sebagian besar dalam kategori cukup. Dan yang kedua, di desa Sidareja, tingkat pengetahuan responden mengenai malaria, vektor, cara penularan, pencarian pengobatan, dan cara pencegahan di desa Sidareja, tingkat pengetahuan responden sebagian besar termasuk cukup. Sikap responden mengenai malaria, vektor, cara penularan, pencarian pengobatan, dan cara pencegahan di desa Sidareja sebagian besar tergolong mendukung. Perilaku responden mengenai malaria, vektor, cara penularan, pencarian pengobatan, dan cara pencegahan termasuk cukup. Demikian presentasi dari saya. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, izinkan saya membacakan quote dari Tedros Adhanom tentang malaria. Mengalahkan malaria sangat penting untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan jutaan orang, dan memungkinkan generasi mendatang untuk mencapai potensi penuh mereka. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.